Oke, sebelumnya tadi kita udah bahas mengenai file and directory management. Selanjutnya kita membahas mengenai user and group management. Bagaimana caranya kita memanage sebuah user dan group yang ada di server kita. Gimana sih caranya membuat atau memodifikasi? Nah, ini adalah komen-komennya. Yang pertama, kita masuk ke user management dulu. Nah, biasanya kita membuat user. Semisal di dalam divisi kita itu ada 10 orang, kita membuat user di situ. Gimana komennya? Itu kita bisa menggunakan komen add user di sini. Jadi add user contoh Rafli di sini. Saya membuat user dengan namanya Rafli. Nah, di sini ketika kita ingin membuat sebuah user itu ada beberapa info. Yang pertama, add user Rafli. Lalu dia akan memilih ID-nya antara 1000 sampai 60.000 di sini. Kenapa nggak dari 0? Karena untuk ID 0 sampai 999 itu udah digunakan untuk user system atau user yang dibuat oleh Ubuntu nantinya. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi untuk user biasa. Kita hanya bisa memilihnya dari ID 1000 sampai ID 60.000 di situ. Lalu ketika kita membuat user juga dia akan membuat grup secara defaultnya dengan nama yang sama dengan usernya. Karena saya mau membuat user Rafli, maka akan juga membuat grup Rafli di situ. Gunanya buat apa? Itu nanti gunanya itu buat ownership dan juga grup di dalam file ataupun folder yang kita buat. Itu nanti ada materinya di file permission di situ. Nah, lalu selanjutnya akan membuat home directory di situ. Jadi nanti dia akan menyiapkan locker lagi di sini dengan usernya yaitu Rafli di sini. Rafli. Jadi nanti data-data user Rafli akan ditempatkan di home directory-nya Rafli, di mana itu ada di dalam /home/Rafli nantinya. Nah, kita buat passwordnya nih. Contohnya passwordnya Rafli juga. Terus di sini kita bisa mengisikan informasi mengenai user kita atau profilnya, seperti nama lengkapnya, room numbernya, lalu work point-nya ataupun home point-nya di situ juga bisa. Cuman karena kita nggak ada kebutuhan di situ, jadi kita kosongkan aja. Semisal teman-teman di kantornya perlu mengisi, ya tinggal isi aja di situ. Karena memang itu untuk kelengkapan mengenai informasi usernya. Oke, udah selesai. Kita enter aja di sini ya. Is the information correct? Nah, dia maka akan membuat user Rafli di sini dan otomatis akan memasukkan ke grup user. Karena si Rafli ini kan dia bentuknya user ya. Jadi dia akan dimasukkan ke grup user. User biasa di situ. Nah, lalu ketika kita sudah membuat user, gimana caranya kita melihat user yang sudah kita buat? Kita bisa melihatnya di cat etc passwd. Nah, ini adalah user-user yang ada di dalam server kita. Untuk user-user yang sudah kita buat biasanya ada di paling bawah di situ. Nah, seperti di sini, paling bawah itu ada user Rafli. Kalau semisal di sini ternyata nggak ada nama usernya, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu usernya gagal dibuat, ataupun yang kedua usernya sudah dihapus di situ. Karena pasti setiap user akan disimpan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada user root ya, dia menggunakan ID 0. Yang pertama ya ID-nya ID 0. Lalu di bawahnya ada user-user yang dibuat oleh si sistemnya atau si Ubuntu-nya di situ. Makanya kita nggak bisa pakai lagi karena udah dialokasikan, dikhususkan untuk user-user sistemnya di situ. Lalu selanjutnya, semisal kita sudah membuat user, terus kita lupa passwordnya, terus kita mau ganti, gimana caranya? Kita bisa menggunakan komen passwd, terus nama usernya apa. Semisal kita nggak memasukkan nama usernya, maka dia akan mengganti password user yang sedang kita gunakan sekarang. Contoh, saya sedang menggunakan user Rafli, maka nanti akan merubah password password root. Nah, semisal saya mau merubah user Rafli, maka di sini tambahkan Rafli, enter. Terus password barunya apa? Contohnya 123. Oke, udah terupdate. Lalu gimana caranya
ketika kita ingin masuk ke user Rafli. Caranya itu menggunakan komen su spasi min Rafli. Nah, kita sudah berhasil masuk ke user Rafli di sini. Lalu selanjutnya ada komen user mode, di mana ini untuk modifikasi user. Biasanya digunakan semisal mau modifikasi ID ataupun kita mau menambahkan ke grup. Nah, kita bisa menggunakan komen user mode ini. Contoh nih, saya mau memasukkan user Rafli ini ke dalam grup user, ke dalam grup sudo deh. Tadi kan user udah dimasukkan secara defaultnya. Kita bakal masukkan ke grup sudo agar user Rafli ini bisa menggunakan privilege si root gitu. Contoh user mode min a g, lalu nama grupnya, karena kita akan memasukkan ke grup sudo, jadi grupnya grup sudo, lalu nama usernya, enter di sini. Terus kita masuk ke user Rafli di sini. Nah, di sini sudah ada nih, to run command as administrator, kita bisa menggunakan sudo. Kalau misal kita nggak masukkan ke grup sudo, maka user Rafli ini nggak bisa sama sekali menggunakan komen-komen si root. Memang defaultnya kan nggak bisa ya, tapi kita juga bisa mungkin kayak manipulasi lah, atau kita istilahnya meminjam privilege-nya si root, yaitu menggunakan komen sudo. Dengan cara kita masukkan dulu usernya ke dalam grup sudo di situ. Lalu selanjutnya ada user del, dimana untuk menghapus user di situ. Semisal saya membuat user baru di sini. Contoh add user, katakanlah Jono. Passwordnya bebas, enter. Terus saya mau menghapus usernya, itu bisa menggunakan user del Jono. Nah, maka kalau kita cek di sini passwd, maka nggak akan ada di sini. Makanya tadi kan saya sudah katakan pertama, kalau misalnya teman-teman cek di sini ternyata nggak ada dua kemungkinan, antara gagal dibuat ataupun ternyata kita sudah menghapusnya, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja di situ. Nah, itu untuk user management. Selanjutnya ada group management. Gimana caranya kita membuat grup dan juga modifikasi grup. Kalau misal tadi ketika kita membuat user, dia kan ada grup defaultnya ya, dengan nama yang sama dengan nama usernya di situ. Tapi kalau misal kita mau buat grup sendiri deh, contoh kita punya divisi IT dan manajemen. Nah, kita kan perlu grup tambahan di situ ya, grup aja tanpa usernya. Itu bisa menggunakan grup add, katakanlah IT di sini sama manajemen. Nah, terus gimana cara ngeceknya? Kalau misal tadi untuk user itu di passwd, nah untuk grup ada di etc grup di sini. Nah, dia ada di paling bawah, grup IT dan juga grup manajemen. Terus kita coba akan memasukkan user Rafli ke dalam grup IT, coba. User mode min ag terus IT nama usernya. Terus kalau misal kita cek lagi di sini, nah udah ada informasi user yang ada di dalam grup IT di situ. Nah, untuk user mode itu dia komennya banyak, teman-teman bisa cek aja menggunakan user mode min help. Contohnya ada append ya, ini untuk user apa sih yang mau kita tambahkan. Terus ada bad name, ini buat nge-allow bad name-nya, misal namanya mungkin susah ataupun kurang bagus ya, itu bisa tambahkan min b. Ataupun teman-teman mau ganti home directory-nya juga bisa. Kan untuk defaultnya dia akan sesuai dengan nama usernya ya. Kalau misal kita membuat user Rafli, maka untuk home directory-nya ya Rafli. Semisal saya mau ganti home directory-nya, itu bisa menggunakan command min d di situ. Ataupun mau ganti ID-nya, secara default kan tadi untuk ID-nya ada di 1001. Saya mau ganti ke 1005 katakanlah. User mode min g. Kita ganti ke 1005 gitu. Itu nanti bisa Rafli. ID
Oh, ID pakai min-u di sini. Min-u. Nah, kalau kita cek di sini. Nah, sudah berganti untuk ID-nya. Yang awalnya tadi 1001 jadi 1005 di sini. Gitu. Lalu selanjutnya ada group mode. Group mode ini apa aja? Komen-komennya kita cek di sini. Group mode min help. Nah, ada min A, ini sama aja sih sebenarnya kayak ketika kita menggunakan user mode min A G, sama aja di sini group mode min A G di situ buat memasukkan user baru ke dalam grup. Atau misal kita mau ganti nama, itu juga bisa menggunakan min N di situ. Contoh, group mode min N, terus nama grup barunya katakanlah apa ya? Admin deh. Kita ganti dari manajemen. Typo. Group mode min N admin manajemen. Nah, yang awalnya tadi nama grupnya adalah manajemen, sekarang kita sudah ganti ke admin namanya di situ. Kalau kita cek di etc group, nah ini sudah berganti nih di bawah. Yang awalnya tadi manajemen sekarang sudah menjadi admin di situ. Itu untuk group mode. Nah, untuk menghapus grupnya kita bisa menggunakan komen group del. Kalau user del, kalau group del di situ. Atau group delete. Group del, nama grupnya admin. Kalau kita cek lagi, itu udah nggak ada di sini. Karena memang sudah kita hapus untuk grupnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja materi mengenai user dan group management. Selanjutnya kita akan belajar mengenai file permission dan ownership. Oke, see you next video.